Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya sering kali membangun narasi yang membela atau membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Dr. Profesor Said Akil Siraj MA. Kenapa saya melakukan itu? Mungkin banyak yang berpikir saya bikin konten saja. Oke, saya terima. Saya memang bikin konten. Saya nyari duit. Jelas itu. Kenapa? Karena video saya pasangi iklan. Kalau memang saya menepis bahwa saya tidak mau mencari duit, tentu video itu tidak saya pasangi iklan. Karena ini akan lebih mudah menyampaikan pesan tanpa harus kalian menunggu iklannya. Oke. Tetapi saya punya alasan lain. Saya punya argumentasi yang tidak hanya sebatas itu. Yang pertama, saya bertumpu kepada bahwa kita diajarkan untuk melakukan satu hal, yaitu iltimasul uzri. Iltimasul uzri ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita mencari penjelasan atau kita mencari pandangan di mana dengan pandangan itu kita bisa mengerti bahwa hal itu tidak salah. Hal itu mesti punya alasannya. Hal itu mesti punya landasannya. Walaupun kita menganggapnya itu berselisih dengan kebenaran, tetapi kalau kita meyakini itu pasti ada alasan-alasan tertentu, maka itu menjadi hal yang tidak bermasalah. Saya kasih gambaran tentang uzur. Uzur itu misalnya orang sholat kan wajib berdiri. Ketika ada orang sholat duduk, itu tidak salah kalau memang dia punya uzur. Nah, begitu. Jadi ketika orang ngomong A, seharusnya ngomong B, itu kan salah. Tetapi kalau kita berpikir dia punya alasan, punya uzur, maka dia ngomong A pun menjadi tidak salah. Misalnya seharusnya seseorang tidak ngomong warga NU cabang Nasrani karena itu salah. Lalu ada orang bercanda ngomong seperti itu. Kalau kita menemukan alasannya bahwa memang harus seperti itu atau dibolehkan seperti itu, maka itu menjadi hal yang tidak salah lagi. Kenapa? Karena dengan adanya uzur, adanya alasan yang melatar belakangi hal tersebut, maka hal itu sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan. Apakah hal ini pernah dicontohkan ulama? Pernah. Kalau kita terbiasa membaca kitab, bukan terbiasa ya, setidaknya sekali dua kali kita membaca. Misalnya kita membaca kitab Al-Waraqat yang sarahnya Al-Mahalli, lalu hasyiahnya Imam Ad-Dimyati. Di muqaddimahnya saja Imam Ad-Dimyati sudah mencontohkan bagaimana itu iltimasul udri. Dalam Al-Waraqat, dalam matanya kita tahu bahwa Imam Al-Juwaini ini hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim langsung amma ba'du. Tidak menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak membaca wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Tidak ada hamdalah, tidak ada solawat. Lalu bagaimana komentarnya Imam Ad-Dimyati? Yang pertama, tidak masalah Imam Al-Juwaini tidak membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena Bismillah juga sudah mengandung Alhamdulillah katanya. Kenapa? Karena dalam Bismillah itu ada nisbatul khairi atau nisbatul kamali ilallah. Di situ ada kita menisbatkan sifat kesempurnaan kepada Allah. Dan itulah substansi dari memuji. Di mana letak Bismillah menisbatkan kesempurnaan? Yaitu ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti dengan menyebut basmalah, kita sudah mengatakan bahwa Allah itu bersifat maha pengasih, maha penyayang. Itu sudah pujian. Sama dengan ketika ada perempuan datang, kita bilang, wah si cantik datang. Itu sudah pujian. Walaupun kita tidak ngomong maha cantik engkau dengan segala bedakmu. Tidak usah seperti itu. Cukup si cantik telah datang. Itu sudah pujian. Aku bertemu dengan wanita yang cantik. Itu sudah pujian. Sudah cukup. Kemudian ketika Imam Al-Juwaini tidak membacakan sholawat, masih ada pembenarannya. Apa? Atabiha lafdan. Mungkin saja Imam Al-Juwaini itu mengucapkannya sehingga tidak menuliskannya. Karena perintah atau anjuran untuk bersolawat itu ya memang bukan menulis, tetapi mengucapkan. Barang siapa yang membaca solawat. Jadi Imam Al-Juwaini sudah membacanya. Dengan seperti ini kita menjadi hilang, tertepis dugaan-dugaan orang awam, termasuk saya, termasuk kita, bahwa Imam Al-Juwaini ini kok nggak memuji Allah, Imam Juwaini ini kok nggak membaca solawat. Dengan demikian kita menjadi punya alasan bahwa itu bukan salah, itu sesuatu yang tidak masalah. Inilah cara kita menyikapi ulama. Itu sesama ulama, bos. Imam Ad-Dimyati itu ulama, menyikapi ulama yang lain. Apakah, ini penting, apakah semua ulama seperti itu? Ya enggak, bos. Namanya ulama juga pasti beda-beda.
beda pendapat, beda sikap. Kalau Anda membaca kitab usul fikih yang lain, misalnya ada kitab yang sangat tua ya, tapi masih lebih muda dibanding Al-Juwaini, yaitu kitab Minhajul Usul ya, Minhajul Usul karya Imam Al-Baidawi. Kemudian disyarah oleh Imam Al-Isnawi dengan judulnya Nihayatul Usul. Di situ Imam Isnawi intensif sekali mengkritik, menyalahkan bahkan kalau dalam bahasa kita. Bahkan di persoalan yang paling remeh seperti tentang menggunakan waw dan aw. Mohon maaf, remeh ini menurut kita sebagai awam. Kenapa? Karena itu kan hanya polemik kebahasaan. Tetapi bagi pakarnya itu bukan remeh. Itu penting. Kalau tidak penting tidak mungkin mereka menulisnya dalam kitab-kitabnya. Pasti itu penting. Misalnya menggunakan al-wujub ketika membahas tentang hukum-hukum syariat dianggap keliru. Yang benar adalah al-ijab. Misalnya menggunakan dalail ketika mentakrif usul fikih dianggap keliru. Seharusnya menggunakan turuk. Seperti itu dibicarakan sebegitu detailnya. Kenapa? Karena sudah polemiknya itu sudah berbeda, atau konteksnya sudah berbeda. Konteksnya sedang berbicara tentang perbedaan-perbedaan di dalam pemilihan diksi dalam kalangan ulama usul fiqh. Di situ di-compare dengan karyanya Ibnul Hajib, karyanya Imam Al-Madi, karyanya Al-Imam yaitu Fakhrur Razi. Di-compare dengan kitab-kitab yang lain. Jadi wajar itu menjadi sebuah dialog. Sementara ketika kita menyimak ulama berkata, kita bukan berdialog. Kita hanya sedang diberikan tausiah. Kecuali kita pakarnya. Kecuali kita memang orang yang mengerti betul. Kalau kita nggak ngerti, mendengarkan orang ngomong langsung protes ngegas, salah, nggak ada itu cabang ini, nggak ada itu. Maka dengan demikian, apa yang disampaikan Yai Najih atau Profesor Dr. Zahro mungkin lebih kepada mengikuti apa pola atau tipikalnya Imam Isnawi, yaitu mengkritik. Tetapi apa yang disampaikan oleh yang lain yang menganggap itu bukan sebuah kesalahan, menganggap itu hal yang wajar-wajar saja, masih bisa dibenarkan, mungkin itu mengikuti pola Imam Ad-Dimyati. Kita lebih baik mengikuti yang membenarkan. Kenapa? Karena kalau kita membenarkan sesuatu yang salah, kita nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan itu kita menyalahkan sesuatu yang benar. Kalau Anda belajar bagaimana seorang, ini kalau kita analogikan kepada seorang hakim yang memutuskan. Seorang hakim memutuskan 1000 orang yang bersalah divonis bebas, itu nggak ada masalah. Itu masih lebih selamat daripada dia memvonis 1 orang bersalah padahal dia bebas. Kenapa? Karena kalau 1000 orang bersalah divonis bebas, si hakim tidak mengambil hak siapapun. Tetapi kalau 1 orang saja yang seharusnya tidak bersalah divonis bersalah, dia sudah mengambil hak 1 orang. Ini logika. Anda bisa baca itu dalam berbagai kitab. Misalnya kitab Asy-Syifa'nya, kitab Asy-Syifa itu ya, Qadiyat kalau tidak salah ya, atau mungkin saya salah sebut nama. Jadi hal-hal semacam ini harus menjadi pola pikir kita. Lebih baik kita menganggap seseorang itu benar walaupun salah. Kalau kita tidak tahu persis, maksudnya tidak tahu itu, kita tidak punya argumentasi yang ilmiah. Kita tahunya hanya menerka-nerka, oh itu salah. Jadi kalau masih wahmun padahal, apalagi mencapai dzannun saja belum mencapai ilmu, apalagi wahmun. Tuduhan-tuduhan yang tidak jelas itu, lebih baik Anda menuduh itu benar, atau kalau benar bukan menuduh, mengatakan itu benar. La'allahu lahu udhrun. Mungkin saja dia punya udhur, mungkin saja ada maksud tertentu. Itu lebih baik, Pak. Kenapa? Karena ini yang kita hadapi ulama. Pun di situ dia salah, tetap kebenarannya lebih banyak daripada itu. Kenapa itu yang mau dipersoalkan? Kenapa itu yang mau dipertinggikan gitu? Kenapa itu yang ditinggikan terus tensinya? Kenapa kita nggak melihat yang lain? Ya, memang benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu. Lau asobta tis'ata wa tis'ina, kalau tidak salah ya, wa ahta tamarrotan lanadharon nasu ilal marroh. Kalau tidak salah seperti itu ya, atau mungkin saya ini membahasakan dengan bahasa saya ya, walaupun artinya sama. Kalau kamu benar 99 kali lalu salah 1 kali saja, maka orang yang akan dilihat itu yang salah itu. Itu kan sudah biasa kita ya. Lihat orang lempeng aja biasa aja. Sekali dia salah kita hujat. Nah ini pola pikir yang tidak beres sebetulnya ya. Kalau kepada orang lain mungkin wajar, tapi kalau kepada ulama jangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.